Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk di tahap ketiga dalam belajar nahwu dengan kitab dasar ini, yaitu mengenal penyakit yang masuk pada isim dan fiil yang menyebabkan isim dan fiil itu berubah. Karena penyakit nasab, penyakitnya fiil itu sedikit, kita akan mulai dengan fiil. Kita akan mulai dengan fiil. Antum sudah tahu saya isyaratkan di tahap kedua, bahwasanya penyakitnya fiil itu cuma dua. Ada penyakit nasab dan penyakit jazm. Ini yang kita akan pelajari, dua penyakitnya fiil. Penasab dan penjazm. Karena kalau tidak ada ini penyakit, berarti fiil dirofa. Kalau tidak ada ini penyakit, berarti fi'il itu di rofa. Yang pertama, babu al-adawatil nasibati wal jazimati. Bab alat-alat penasab dan penjazm. Jadi bab ini kita akan mendapatkan alat-alat, yaitu penyakit yang menasab fi'il mudhari. Demikian pula yang menjazm fi'il mudhari. Kita mulai dengan pertama al-adawatun nasibah. Alat-alat penasab, yaitu penyakit nasab untuk fi'il mudhari. Arba'atun, ternyata cuma ada 4. Ini mudah sekali, yang penting antum sudah tahu. Masya Allah. Yang penting antum sudah tahu cara beramalnya salah satu alat penasab yang sudah dikasih tahu sebelumnya, lan. Lan ini ada juga temannya. Sisa 3 lagi, yaitu ada an, ada idan, ya. Dan ada kai. Inilah 4 alat penasab. 4 alat penasab. Kalau ada ini alat fi'il mudhari dinasab, alamatnya tergantung fi'ilnya. Alamatnya tergantung fi'ilnya. Kalau seandainya nanti 4 alat ini masuk di fi'il mudhari yang sahih al-akhir, apa yang terjadi? Maka fi'il mudharinya di fathah. Kalau masuk di mu'tal akhir, apa yang terjadi nanti? Di fathah juga. Tapi fathahnya muqaddar kalau alif. Kalau waw dan ya, fathahnya apa? Nampak. Iya kan? Kalau masuk di al-af'al al-khamsah, maka apa yang terjadi? Maka nanti dia adalah dihilangkan nunnya. Begitu semuanya nanti. Karena ini alat tugasnya sama. Tugasnya sama. Dia adalah lan, an, idan, kai. Ini sederhana sekali. Pembahasan mudah kalau sudah membahas penyakit. Tinggal antum ingat kembali yang di tabel. Iya. Misal kita selalu contohkan yaktubu. Masuk lan, kemarin apa? Apa? Lan yaktuba. Masuk an. Masuk idan. Kai. Jadi sama. Kan ini tugasnya sama. Tugasnya sama. Jelas berarti? Coba masukkan di yad'u kai. Ulang. Idan. An. Lan. Sama. Kalau dia masuk pada yahdi. Coba idan. Masuk di yardo. Kai. Muqaddaro. Paham kan? Masuk di yaktubani. Lan. Mantap. Yaktubuna. Masuk idan. Mantap. Taktubina, masukkan kai. Begitu nanti dalam kitab. Selesai? Selesai alat penasab. Baca kitab, baca bukunya. Jadi nanti antum kalau dapat, begitulah tugasnya. Ini kalau kita belajar bertahap begitu. Kita tentunya susah mengetahui tanda tadi itu kalau tidak masuk tahap kedua. Di tahap kedua harus dihafal.
tanda bacanya. Karena itu nanti penyakit akan masuk. Baca al-adawatun nasibah arba'atun. Alat-alat penasab itu ada 4. Yang pertama adalah an. Metel contoh a'jabani an tajtahida. A'jabani an tajtahida. Lihat itu. Itu kalimat sempurnanya. Karena orang nahwu ya sudah susun sempurna. Ya sudah susun sempurna. Lihat catatan ke-7. Keterangan. Tajtahida dinasab dengan tanda fathah. Karena fi'il mudhari sahih akhir. Artinya nanti tinggal antum ganti-ganti. Ini saya cuma contohkan 1. Iya. Yang kedua, lan, metel contoh, lan usafiro. Lihat itu, lan usafiro. Catatan ke-8. Usafiro dinasab dengan fathah karena fi'il mudhari sahih akhir. Iya. Yang ketiga, idan, metel contoh, idan tanjaha. Idan tanjaha. Iya. Lihat catatan ke-9. Tanjaha dinasab dengan fathah karena fi'il mudhari sahih akhir. Yang keempat al-penasab kai, metel contoh jitu likai ata'allama. Kalimat sempurna ya. Jitu likai ata'allama. Lihat itu ata'allama. Ya keterangan catatan nomor 10. Keterangan ata'allama dinasab dengan fathah karena fi'il mudhari sahih akhir. Saya cuma contohkan sahih akhir saja dulu. Artinya yang lain antum kiaskan. Yang ditabel. Bawakan mu'tal akhir, bawakan af'alul khamsah, maka alamatnya tergantung di tabel dengan 4 penyakit nasab. Sudah ini? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Karena kita sudah tamat jadinya. Selesai. Setelahnya masuk lagi alat penjazm. Siapa yang belum paham Hanafi? Baik. Iya. Jadi Hanafi tidak paham kalau bersama dengan nun nisbah dan nun taukid. Kan itu mabni saudara. Jadi masuk itu 4-4-nya tidak akan pernah berubah. Namanya juga mabni. Jadi kalau antum mabni biar dipukul oleh satu kelas ini. Tidak berubah. Dan antum tidak akan pergi dari sini. Kenapa tidak pergi? Saya mabni di RBA. Dan jadi walaupun masuk penyakit, hukumnya mabni. Misalnya Hanafi, yaktubanna, masukkan lan, an, kai, idan, yaktubna, an, lan, idan, kai. Kenapa antum dapat fathah? Kenapa antum dapat fathah? Kan ala penasab. Nah, ini masalah. Itu alat penasab. Kenapa antum dapat fathah? Itu antum bingung ya? Hah? Di situ. Di belakangnya. Kenapa Hanafi tidak fathah? Kenapa dia tidak fathah? Kan ala penasab. Kenapa kalau masuk nun nisbah? Kan mabni. Dah? Paham jawabannya? Kenapa tidak difathah? Karena mabni di atas sukun. Tidak terpengaruh dengan penyakit. Itu namanya mabni. Tidak ada penyakit yang bisa merubahnya. Tidak batal. Wah, kesimpulannya sesat. Jadi dia bilang batal penyakitnya. Tidak batal. Tetap. Cuman tidak berpengaruh. Jadi penyakitnya itu tidak batal. Nah, semua orang flu. Dia masuk ke antum tidak batal. Tapi tidak memberikan pengaruh sama antum. Paham tak? Hah? Paham Hanafi? Yakin. Nah. Siapa lagi?
Karena tamat kita ini, tidak akan diulang lagi kecuali di buku kedua. Alat penasab. Jadi yang tidak paham, tanya memang. Sudah? Sudah ini aman? Yang belum, angkat tangan. Nanti. Sabar. Itu buku kedua. Bahkan mungkin buku ketiga. Sabar, yang penting kita tahu kai ala penasab. Paham dah? Bapak bertanya itu karena Bapak sudah belajar buku berikutnya berarti. Siapa tadi? Mu'taldi sama af'al. Kan gini saudara, ini alat menasab fi'il mudhari. Berarti antum buka kembali tabel di kolom mansub fi'il mudhari. Lihat di situ, sahih akhir apa tandanya? Fathah ada? Kalau mutal akhir? Kalau alif? Dah? Waw? Ya? Af'alul khamsah? Penghilangan nun. Itu tandanya kalau itu ala masuk. Ya? Contoh. Saya contohkan tadi. Yada'u. Masukkan idan. Lihat tandanya. Apa dia bilang di situ tandanya? Fathah. Yad'u. Masukkan an. Idan. Sesuai dengan tanda di situ harus antum baca. Huruf terakhirnya. Yad'u idan. Tabel. Yahdi. Masukkan kai. Yardo. Masukkan an. Apa di situ tandanya? Apa artinya fathah muqaddaro? Tidak nampak. Berarti tidak boleh yardo'a. Paham kan? Af'alul khamsah. Yaktubani. Apa tandanya di nasab? Penghilangan nun. Masukkan idan. Yaktubani. Idan. Yaktubuna. Kai. Iya. Kita sudah ke Buton, antum masih di Makassar. Iya. Yaktubuna. Kai. Taktubina. An. Begitu. Jadi lihat tabel. Baru masukkan penyakit. Nah, tabel itu inti dalam baca kitab Gundul. Ini penyakit tambahan, tinggal dihafal, pahami tugasnya. Ada lagi? Selesai? Makna apa? Sabar saudara. Tapi kita paham ini tugasnya. Sudah paham tugasnya? Itu mau dulu. Antum mau terjemahkan sekarang? Antum mau duduk terjemahkan masih? Sabar dulu. Pertama tugasnya dulu. Terjemahan butuh kosakata. Tapi paham tugasnya? Orang bisa baca kitab Gundul tanpa tahu arti. Paham tak? Sabar sedikit. Tapi di situ sudah ada terjemahannya. Baca mungkin di terjemahan. Ada atau tidak situ? Ada atau tidak? Ada. Baca mungkin itu malasnya membaca. Sekarang berikutnya. Al-adawatul jazimah. Alat-alat penjazem. Alat-alat penjazem. Ini lebih banyak. Ya, alat yang menjazem lebih banyak. Wahya kisman. Tapi banyaknya alat penjazem ini dia terbagi dua. Jadi dia memang banyak tapi tidak sampai juga 100 biji. Ya, dia terbagi dua.
dilihat dari tugasnya. Terbagi dua ini dilihat dari tugasnya. Iya, kalau kita melihat tugasnya nanti ini alat penjazam, maka dia terbagi dua. Hari ini kita ambil saja dulu satu. Jadi, ya, ada waktu al-jazimah, ya terbagi dua. Dilihat dari tugasnya. Ada nanti ma yajzimu, ya, fi'lan wahidan. Ada yang menjazam satu fi'il saja. Artinya kalau dia ada korbannya cuma satu. Paham tak? Kan penyakit itu macam-macam. Ada penyakit yang korbannya cuma satu, ada juga dua. Jadi ada nanti alat penjazam, dia menjazam fi'il, cuman satu fi'il saja. Dan ada yang ma yajzimu, ya, fi'il lain. Nanti ada yang menjazam dua fi'il. Yang menjazam satu fi'il ini nanti semuanya, ya, semuanya ada 6. Semuanya ada 6. Sementara nanti yang menjazam dua fi'il ini, kalau di tahap buku dasar ini ada 11. Ya, nanti naik lagi insya Allah di buku setelahnya, tapi sebagian itu diperselisihkan. Nanti bisa jadi 12, ya, bisa jadi 13, bahkan bisa turun lagi. Ya, sebagiannya di kitab yang lebih tinggi. Sekarang kita tidak pelajari ini dulu. Ini besok insya Allah. Dah, kita fokus kepada yang menjazam satu fi'il. Ini ada 6 biji. Ada 6. Ada lam, ini yang kita sudah contohkan. Ya, ada lamma, ya, lamma sama tugasnya itu. Ada alam, ada hamzah di awal. Ya, ada alamma, ada hamzah di awal. Ada yang mengatakan dua ini, ya, adalah dua ini. Yang ditambahkan hamzah di awal. Sehingga mereka tidak memasukkan ini 4, tapi 2 saja. 2 saja. Cuman untuk pemula, kalau dipisah lebih bagus. Lam lamma, alam alamma. Paham kan? Iya. Kemudian yang itu sudah 6, sisa 2. Sisa 2 ada di sana nanti la yang maknanya nahi. Makna terjemahannya nanti jangan. Bukan, ya, bukan yang berarti tidak. Jadi la nanti itu ada yang berarti tidak, ada yang berarti jangan. La di sini adalah la yang bermakna jangan. Itu alat penjazam. Namanya la nahi. La nahi. Kemudian ada li yang disebut oleh ulama bahasa dengan lamu al-amr. Ya, lam yang bermakna perintah, li bermakna hendaklah. Hendaklah. Ini dia. Ya, ini 6 alat penjazam. Lam, lamma, alam, alamma, la, li. Yang disebut dengan lamul amr. Kalau tadi la nahi. Kalau ini la amr, perintah. Jadi li maknanya perintah. Perintah, ya. Maknanya perintah, hendaklah. Fokus sekarang jangan fokus ke arti. Kalau arti ini gampang. Fokus sekarang adalah tugasnya. Kalau antum masukkan fi'il mudhari dengan alat-alat ini ke fi'il mudhari, lihat tabel jazm. Paham kan? Lihat tabel jazm. Apa alamat jazmnya fi'il mudhari? Paham kan? Iya. Sahih akhir, apa alamat jazmnya? Sukun. Mu'tal akhir. Penghilangan huruf akhir. Apa alul khamsah? Apa alul khamsah? Kita praktek. Iya. Yaktubu. Masukkan lam sudah biasa. Lamma. Ulang. Alam. Alamma. La. La. Li. Li. Begitu dia. Paham kan? Yada'u. Yada'u. Masukkan alam. Ulang.
Ulang. Kayak ada suara beda tadi sebelah sini. Yahdi, masukkan li. Ulang. Mantap. Yardo, masukkan la. Ulang. Yajlisani, masukkan alamma. Yajlisani alamma. Yajlisuna alam. Tajlisina lamma. Mantap. Selesai. Mudah berarti. Inilah dibilang penyakit. Ya, sekarang antum jadi dokter ya. Hafal penyakit. Supaya bisa diobati. Kasih harokat yang tepat. Kan gitu tuh. Sama-sama di semua itu. Sudah ini. Siapa yang belum paham? Baca dulu sedikit. Baca dulu. Al-adawatul jazimah wahi kisman. Ala-ala penjazam dan dia terbagi dua. Dia terbagi dua. Yang pertama nomor 1. Yang menjazam satu fi'il. Yang menjazam satu fi'il. Contoh pertama. Ini bosnya ini. Lam. Ya. Ini bosnya ini. Kanda tertua. Ya. Lam. Karena paling sering masuk di kitab. Paling sering masuk di kitab. Lam. Misal contoh, lam yajtahid Zaidun. Perhatikan yajtahid. Itu pengaruh dari penyakit. Lihat keterangannya di bawah. Catatan nomor 11. Keterangan yajtahid dijazam dengan sukun karena fi'il mudhari sahih akhir. Paham ya? Tandanya sesuai dengan fi'il. Yang kedua, lamma. Misal lamma ya'kul Zaidun. Perhatikan ya'kul. Ya. Ya'kul. Kalau Zaidun jangan dulu ditanya kenapa di dhamma. Itu nanti urusannya isim. Penyakitnya isim. Sekarang ini penyakitnya fi'il saja dulu. Ya lamma ya'kul Zaidun. Keterangan 12. Keterangan ya'kul dijazam dengan sukun karena fi'il mudhari sahih akhir. Alam yang ketiga alam. Mithl alam ansah lak. Perhatikan ansah. Itu disukun karena kemasukan alam. Ya. Lihat di bawah keterangannya. Ansah dijazam dengan sukun karena fi'il mudhari sahih akhir. Yang keempat alamma. Contoh mithl alamma uhsin ilaik. Alamma uhsin ilaik. Catatan keterangan 14. Uhsin dijazam dengan sukun karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Lihat yang kelima. Lamul amr. Ini namanya lamul amr. Kebilang lamul amr yaitu li. Li mithl liyadhhab ila suki. Perhatian liyadhhab. Dia disukun. Karena kemasukan siapa itu? Li. Li ini namanya apa? Lamul amr. Tapi hafal namanya ya. Karena nanti ada lagi nanti li di buku kedua. Di buku kedua. Namanya lain lagi. Namanya lain lagi. Ini di buku pertama ini namanya lamul amr. Menjazam. Lamul amr menjazam. Contohnya liyadhhab ila suq. Keterangan di catatan 15. Yadhhab dijazam dengan sukun karena fi'il mudhari sahih akhir. Yang terakhir yang keenam la an-nahiyah. Ada namanya la nahi. La nahi. Misal contoh la tadhhab dinamakan la nahi karena melarang. Maknanya jangan. Ya, la tadhhab ila suq. Jangan kamu pergi ke pasar. Jangan maknanya. Berarti dia menjazam. Lihat keterangan 16. Keterangan tadhhab dijazam dengan sukun karena fi'il mudhari sahih akhir. Selesai ala penjazam satu fi'il. Yang berikutnya yang menjazam dua fi'il. Kita ambil atau tidak? Selesaikan hari ini? Hah? Hah? Apa? Besok, Bi. Yang mau hari ini? Bah. 4 orang ya. Kita ikut mayoritas. Besok. Ada pertanyaan? Silakan, Pak.
Hmm? Bisalah masuk pada fi'il madhi, tapi apakah ada gunanya kita bicarakan? Hmm? Kan ini penyakit. Kita mau contohkan pengaruhnya penyakit itu. Menjazm. Paham kan? Artinya kita tidak perlu bicarakan kata yang tidak berubah. Sama dengan pertanyaan Hanafi tadi. Ya kan? Bagaimana kalau masuk kepada siapa? Fi'il mudhari yang bersama dengan nun niswah. Kita tidak bicarakan kata yang mabni. Paham kan? Yadhabanna. Perlu nggak kita bicarakan? Yadhabanna. Masukkan lam. Alam. Lamma. La. Li. Perlu nggak kita bicarakan itu? Mabni. Dipahamkan? Mabni. Jadi kita tidak membicarakan mabni. Iya. Terus ada lagi? Paham Hanafi? Iya. Hampir. Keceplosan ya. Tapi antum paham. Yakin. Jangan malu-malu. Hah? Alhamdulillah. Terus ada yang mau bertanya nih atau yang samar sedikit saja? Bapak-bapak di belakang? Ada yang belum paham? Aman berarti ini? Alhamdulillah. Selesai untuk tahap pertama ini ya. Alat penjazm yang pertama. Masih ada alat penjazm yang kedua. Memang jumlahnya ada 11 tapi dengan mengetahui amalannya itu ringan. Yang penting tahu tugasnya. Iya tahu tugasnya dulu. Itu paling pokok. Pahami tugasnya. Yang kedua nanti perhatikan pengaruhnya di fi'il mudhari. Apa tandanya ketika dimasuki oleh alat itu. Yang ketiga baru tahapnya adalah mengenal alatnya tadi. Siapa saja. Oh lam lamma alam alamma la li. Gampang sekali dihafal. Al-penasab anlan idan kai. Mudah sekali, biar 1 detik itu. Dipahamkan? Jadi 3 saja, tapi pertama sekali. Pahami dulu tugasnya. Itu yang pertama sekali. Karena percuma antum hafal alat kalau tidak tahu tugasnya. Jadi pahami dulu tugasnya. Yang kedua, pengaruhnya, tandanya apa kalau ini masuk pada fi'il mudhari. Maka antum rinci sahih akhir ini, mu'tal akhir ini, af'alul khamsah ini. Kan 3 saja ini. 3 saja yang dia masuki. Yang ketiga, hafal alatnya. Jadi tahap menghafal alat itu bukan tahap pertama. Tapi ketiga. Tahap ketiga. Jadi pahami dulu tugasnya itu paling pokok. Karena kalau antum dah hafal di buku pertama, tidak masalah. Karena masih akan diulang di buku kedua, buku ketiga, buku kelima, buku keenam. Bayangkan kalau antum 2 tahun di RBA, 3 tahunlah dengan Alfiyah bin Malik, ya, maka antum akan hafal dengan sendiri. Dulu awal saya tidak hafal, tapi lama-lama mau ndak mau masuk di otak. Biar saya tolak, otak jangan kau hafal. Kan masa 5 kali diulang dah hafal-hafal. Iya kan? Betul-betul mintu, pergi moko. Dipahami nih. Jadi itu bukan tahap awal. Jadi jangan jadi beban untuk menghafalnya. Dipahamkan? Kan itu adalah ketiga poinnya. Tapi yang paling pokok, hafal tugasnya. Yang kedua, hafal pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Apa perubahan pada kata kalau dia ada. Kemudian setelah itu, hafal alat. Jadi dia itu hafal alatnya itu tahap. Itu poin ketiga. Jangan jadikan poin pertama. Karena itu akan terbebani. Karena orang itu kalau dibilang hafal ini. Selesai. Terbebani. Banyaknya ku hafal. Ada Usa Ubaid, Usa Mudakir. Semua suruh hafal. Bunuh mas saja.
Kan begitu kan. Makanya jangan bebannya dihafal. Paham. Karena kalau paham antum akan hafal. Otomatis itu akan masuk sendiri. Dipahamkan? Jelas ini saudara? Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.